Kemantapan jalan. Pemeliharaan berkala jalan beraspal mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan. Untuk hal tersebut, diperlukan perhatian lebih seperti waktu dan penjadwalan dalam hal pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat menghemat jutaan dana untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Tipikal penurunan kualitas jalan atau typical pavement deterioration dapat kita lihat bahwa terjadi penghematan pengeluaran, yaitu sebesar 10 kali lipat jika dilakukan pemeliharaan jalan saat jalan belum terlalu rusak, dibandingkan dengan biaya perbaikan jalan di saat jalan benar-benar rusak. Pendekatan sistem pemeliharaan preventif. Kerusakan struktural dan deformasi tetap atau permanen terjadi karena tidak diperhatikannya kondisi kerusakan secara visual jalan, sehingga kemudian lama-kelamaan akan merusak struktur perkerasan di bawahnya. Pemeliharaan rutin. Diperlukan perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin sehingga dapat menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Terdapat dua jenis pemeliharaan rutin, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Kedua jenis pemeliharaan ini mempunyai fungsi masing-masing dalam mempertahankan kemantapan jalan. Pemeliharaan rutin secara preventif adalah pemeliharaan yang sifatnya mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sedangkan pemeliharaan rutin secara reaktif adalah pemeliharaan yang sifatnya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Contoh-contoh kerusakan pada jalan beraspal. Lubang atau potholes. Kerusakan lubang atau potholes adalah kerusakan perkerasan jalan setempat atau di beberapa tempat berbentuk lubang, dengan kedalaman minimum sama dengan tebal lapis permukaan. Keriting atau corrugation. Kerusakan keriting adalah salah satu kerusakan deformasi plastis pada lapisan permukaan perkerasan yang tidak memenuhi spesifikasi. Berbentuk gelombang arah memanjang akibat beban statis atau gaya rem kendaraan. Alur atau roots. Kerusakan alur adalah kerusakan yang memiliki bentuk berupa alur memanjang pada lajur kendaraan sejajar dengan as jalan. Sifat dari kerusakan ini adalah bentuknya yang mampu menampung air dan adanya pengumpulan material bahan jalan pada bagian as jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemungkinan penyebab, tidak cukupnya pemadatan permukaan, dan adanya gerakan lateral dari material perkerasan akibat beban lalu lintas. Penurunan atau ambles. Ambles adalah kerusakan jalan berupa penurunan setempat, di mana secara bentuk, permukaan jalan turun dengan kedalaman lebih besar dari 2 cm, dan kadang terdapat retak. Sifat dari kerusakan ini adalah bentuknya yang dapat menampung air, mengurangi kenyamanan berkendaraan, dapat membahayakan pengguna jalan, dan dapat berkembang menjadi lubang atau potholes. Kemungkinan penyebab: penurunan pada lapis di bawah permukaan baik pada subbase maupun pada subgrade akibat kurangnya kepadatan pada lapisan-lapisan tersebut. Jembul atau chafing. Jembul adalah kerusakan jalan beraspal berupa pergeseran lapisan perkerasan beraspal ke arah samping atau ke bagian tepi luar perkerasan. Retak garis. Retak garis adalah retak yang terjadi melintang tegak lurus atau sejajar sumbu jalan. Retak rambut dan retak buaya. Retak rambut dan retak buaya adalah retak yang mempunyai celah lebih besar atau sama dengan 3 mm. Saling berangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil menyerupai kulit buaya. Kegemukan aspal. Kegemukan aspal adalah kerusakan jalan berupa naiknya aspal ke permukaan karena kelebihan kadar aspal, sehingga permukaan perkerasan jalan terlihat licin, mengkilat, dan bila dilalui roda kendaraan akan tampak bekas roda ban. Pelepasan butir. Pelepasan butir adalah
Kerusakan jalan beraspal berupa lepasnya butir agregat pada permukaan jalan beraspal oleh gerakan lalu lintas, akibat mutu agregat yang tidak sesuai atau kotor, sehingga aspal tidak mengikat batuan dengan baik. Pelaksanaan pemeliharaan drainase jalan. Sistem drainase itu merupakan sistem yang harus bekerja linier atau bersama-sama dengan pemeliharaan jalan. Musuh utama dari aspal dan perkerasan atau struktur jalan adalah air. Genangan yang terlalu lama pada badan jalan akan merusak ikatan aspal dengan agregat dan menghasilkan lubang. Air yang masuk ke lubang dan menembus ke struktur perkerasan di bawahnya akan melabilkan struktur atau sistem perkerasan sehingga dapat menyebabkan kerusakan jalan. Pelaksanaan penghijauan sebagai bagian anatomi jalan. Definisi penghijauan. Penghijauan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan terhadap semua tanaman yang berada di median dan jalur tepi dalam rumija atau ruang milik jalan, dengan mengikuti tahapan dan jadwal kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. Definisi rumija. Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan. Dibatasi oleh batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan, antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan dan pada masa yang akan datang. Pentingnya penghijauan sebagai bagian dari anatomi jalan. Pengaturan lalu lintas. Definisi lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Definisi manajemen lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, manajemen lalu lintas didefinisikan sebagai upaya mengatur arus lalu lintas. Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, supaya memenuhi kriteria keselamatan, kelancaran, efisiensi, dan murah. Manajemen Pemeliharaan bangunan pelengkap. Pemeliharaan rutin dan berkala mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan, mengalokasikan dana dan perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin dan berkala, terutama pemeliharaan rutin, akan menghemat jutaan dana untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Kerusakan struktural dan deformasi tetap atau permanen terjadi dari tidak diperhatikannya kondisi kerusakan visual jalan, sehingga merusak struktur perkerasan di bawahnya. Oleh karena itu, perhatian lebih terhadap pemeliharaan rutin dapat menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Terdapat dua jenis pemeliharaan rutin, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Kedua jenis pemeliharaan ini mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dalam mempertahankan manajemen mutu peralatan dan bahan. Pentingnya manajemen peralatan, mutu, dan bahan. Umur peralatan sangat bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan. Semakin baik pemeliharaan yang dilakukan, maka semakin panjang umur layan dari peralatan.
Pemeliharaan peralatan dibagi dalam beberapa tingkat yang sekaligus juga menunjukkan siapa saja yang boleh atau harus melakukannya. Pemeliharaan preventif atau pemeliharaan yang harus dilakukan sebelum terjadinya suatu kerusakan merupakan suatu pemeliharaan terpenting yang dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Selain metode pengerjaan, mutu bahan juga mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Bahan yang kurang berkualitas menyebabkan umur layan jalan memendek. Untuk menjamin kualitas dari bahan pemeliharaan, perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai material pemeliharaan. Metode penjaminan mutu bahan. Penjaminan kualitas bahan adalah suatu bentuk manajemen dari bahan dan mutu bahan. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian pengujian yang dilakukan di laboratorium. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan dengan mengikuti standar-standar yang telah berlaku di lingkungan Bina Marga, seperti SNI, AASHTO, ASTM, dan BS. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemeliharaan jalan harus memenuhi standar nilai dari tiap pengujian. Bahan-bahan yang tidak memenuhi standar nilai pengujian sebaiknya tidak digunakan karena tidak terjamin kualitasnya dan dapat menyebabkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Pelaksanaan pemeliharaan jalan kerikil. Hal-hal penting dalam pemeliharaan jalan kerikil. Dalam rangka memelihara jalan kerikil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemiringan permukaan jalan, kemiringan bahu jalan, dan kondisi saluran drainase jalan kerikil. Inti dari pemeliharaan jalan kerikil adalah mengatur kemiringan permukaan jalan dan bahu jalan, serta menjaga saluran tetap lancar, sehingga air dapat dialirkan secara optimal keluar dari permukaan jalan. Karena genangan air di badan jalan dapat menimbulkan kerusakan pada jalan kerikil. Pemeliharaan jalan kerikil terdiri dari dua macam pemeliharaan, yaitu pemeliharaan preventif dan reaktif. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sedangkan pemeliharaan reaktif adalah pemeliharaan yang sifatnya menangani kerusakan yang telah terjadi. Jalan kerikil merupakan jalan yang dibuat untuk memfasilitasi pergerakan publik di daerah-daerah yang jauh dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan beton. Pentingnya pemeliharaan rutin dan berkala pada jalan. Tanpa pemeliharaan dan perbaikan jalan yang memadai, baik rutin maupun berkala, perkerasan beton akan dapat mengalami kerusakan yang besar, dan jalan pun akan cepat mengalami kehilangan fungsi. Jalan beton semen terdiri dari slab perkerasan dan lapis pondasi beton. Apabila jalan beton selalu dipelihara dan selalu dijaga dalam kondisi yang baik, maka jalan beton akan memiliki umur yang lebih lama daripada jalan aspal. Sekali terjadi kerusakan kecil di jalan beton, maka kerusakan tersebut akan segera menyebar dan menjadi kerusakan besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha inspeksi dan penanganan pencegahan kerusakan-kerusakan kecil. Contoh kerusakan pada bangunan pelengkap: lubang, potholes, crating, corrugation, alur, ruts, penurunan setempat, jembul atau sofing, retak garis, retak rambut dan retak buaya, kegemukan aspal, pelepasan butir. Persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan. Beberapa jenis kerusakan bahu jalan dan penanganannya dapat dikelompokkan dalam tabel berikut. Bila terjadi lubang, gelombang, alur, amblas, jembul, maka penanggulangannya adalah dilakukan proses penambalan lubang dan perataan jalan. Penambalan lubang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, bersihkan daerah yang berlubang dengan air kompresor. Beri tanda pada daerah yang akan diperbaiki. Gali material fondasi jalan hingga mencapai lapisan keras. Biasanya pada kedalaman perkerasan jalan 150-500
200 mm harus dibobok atau digali. Periksa kadar air optimum material perkerasan. Perataan memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, bersihkan daerah yang berlubang dengan air kompresor. Beri tanda pada daerah yang akan diperbaiki. Laburkan tack coat atau selimut perekat pada daerah kerusakan. 0,5 liter per meter persegi untuk aspal emulsi atau 0,2 liter per meter persegi untuk cutback. Langkah kedua, aduk agregat untuk campuran pendingin dengan concrete mixer atau pengaduk beton. Perbandingan agregat kasar dan halusnya adalah 1,5 agregat kasar per 0,1 agregat halus. Kapasitas maksimum mixer kira-kira 0,1 meter kubik. Untuk campuran dingin, tambahkan agregat 0,1 meter kubik sebelum aspal. Tambahkan material aspal dan aduk selama 4 menit. Siapkan campuran aspal dingin secukupnya sampai pekerjaan selesai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tanah. Kemantapan jalan. Pemeliharaan rutin dan berkala jalan tanah mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan kemantapan jalan. Untuk hal tersebut, diperlukan perhatian lebih seperti waktu dan penjadwalan dalam hal pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat menghemat pembiayaan untuk pemeliharaan jalan atau mengembalikan kondisi jalan ke kondisi mantap. Contoh-contoh kerusakan pada jalan tanah. Lubang. Permukaan kehilangan bentuk. Keriting atau corrugation. Alur atau roots. Jalan tererosi. Parit tersumbat. Deformasi ringan di permukaan.